Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat qudrah, iradah serta inayahnya, kembali kita bisa duduk sejenak di taman surga yang Allah sediakan di bumi ini, yaitu kita bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya, memberikan rahmatnya dan juga maghfirahnya untuk kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya yang berjuang sekuat tenaga dalam rangka mengikuti sunnah-sunnahnya. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam kali ini kita akan mencoba membahas, menggali tafsir dari surat At-Tin. Kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama yukadzibuka ba'du
yang barusan kita baca yang merupakan surat Makkiyah. Dalam mukadimah Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat jamaah termasuk Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Al-Barra bin Azib. Beliau menuturkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihda rak'ataini bitini wa zaitun. Kata Al-Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam suatu perjalanan, dalam safar perjalanan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika sholat Isya, karena sholat Isya ini sholat yang dijaharkan, suaranya jelas terdengar seperti sholat maghrib ataupun subuh. Dalam salah satu rakaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tin, Wat-Tini, Wa-Zaitun dan seterusnya. Kata Al-Barra bin Azib, fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Saya tidak pernah mendengar satu orang pun yang suaranya lebih bagus, bacaannya lebih bagus daripada Nabi. Artinya kata Barra bin Azib, bacaan Nabi itu adalah bacaan yang paling bagus suaranya, bacaan yang paling bagus bacaannya. Suaranya bagus, bacanya bagus. Nah, ini penuturan dari salah seorang sahabat Barra bin Azib. Terkadang kalau kita perhatikan penyanyi suaranya bagus kan? Bagus. Kalau falas nggak mungkin jadi penyanyi, ditimpukin. Nah, jadi falas. Nah, penyanyi dia bisa jago nyanyi, tapi belum tentu dia bisa jago baca Quran. Ketika nyanyi suaranya bagus, tapi ketika baca Quran belum tentu suaranya bagus. Nah, termasuk juga ilmu tajwidnya kan itu. Maka sekali lagi bagaimana sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang suaranya bagus, bacanya pun bagus. Maka salah satu kriteria jadi imam bagaimana? Suaranya bagus, bacanya bagus, kan itu ya. Nah, ini kriteria imam. Salah satunya juga akroul di kitabillah. Salah satu akro itu ya tadi bagaimana penguasaan bacaannya. Nah, ini terkait dengan bagaimana surat At-Tin juga pernah dibaca oleh Rasulullah dalam safarnya. Nah, ada sebuah kisah, ada seorang imam masjid kalau sholatnya jahat selantiasa bacanya kulhu terus. Ada kulhu Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 terus itu tuh yang dibaca-baca gantiannya. Kalau enggak qul huwallahu ahad, ya qul a'udzu birabbil falaq, kalau enggak qul a'udzu birabbin nas. 3 itu saja. Ya. Sampai pada akhirnya ada jamaah 2 orang ya. 2 orang jamaah ini apa istilahnya tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ini imam baca surat apa nih? Nah, kulhu dan yang mana nih? Kulhu dan Al-Falaq. Ada satu lagi surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Kedengaran oleh imam itu. Wah, gak beres nih jamaah nih ya. Jadi banyak imamnya nih, gak beres nih ya. Maka ketika dia maju takbir ya, baca surat Al-Fatihah, beres surat Al-Fatihah dia baca Bismillahirrahmanirrahim,
inna, lupa lagi itu ya. Karena terganggu pikirannya oleh jamaahnya. Inna lupa lanjutan ayatnya. Jamaahnya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini penguasaan imam itu ternyata harus betul-betul siap mental kan gitu ya. Karena lumayan kan gitu ya. Kalau nggak biasa kan lumayan gemetaran gitu ya. Dan pengalaman pertama imam ini tuh waktu madrasah muallimin atau setingkat aliyah. Nah itu Pak, Masya Allah ini keringetan ini penuh Pak. Terawih itu pulang kayak udah main bola gitu. Keringetannya luar biasa ya. Kaki perasa gak napak kan gitu. Nah itu memang gak biasa kan gitu. Gak biasa ngimamin, harus imam ditembak lagi ya. Supir tembak, karena kan supir tembak, imam pun ada imam tembak tuh. Imamin itu ternyata luar biasa ya. Mental harus disiapkan ya. Suaranya bagus, bacanya bagus, mental gak bagus, jadi gaku juga kan gitu. Nah ini bagaimana sosok Nabi menjadi uswah hasanah termasuk mengimami. Nah terkait dengan ayat yang pertama, watini wa zaitun, wawunya wawul qasam, artinya wawu yang digunakan untuk bersumpah. Demi atin, buah tin, wa zaitun, dan juga buah zaitun. Itu kalau kita merujuk kepada tafsir Tepak biasanya menerjemahkan demi buah tin dan juga buah zaitun. Ibnu Katsir memberikan komentar, ikhtalafa mufassiruna hauna ala aqwalin katsirah. Ternyata para ahli tafsir ini berbeda pendapat. Menjadi banyak sekali pendapat di kalangan ahli tafsir mengenai apa yang dimaksud dengan atin. Ada yang mengatakan al-muradu bitin Masjid Dimashq. Ada yang mengatakan atin ini nama sebuah masjid yang ada di Damaskus. Di mana Damaskus? Suriah. Ada juga yang mengatakan atin ini al-jabal alladhi indaha. Ada yang mengatakan atin ini gunung, yang dimana gunung tersebut ada tumbuh buah tin. Tapi yang dimaksud gunungnya bukan buah tinnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan huwa masjidu ashabil kahfi. Atin ini adalah masjid Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi punya masjid ya, masjidnya itu Atin. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu masjidun Nuh alladhi ala judi. Atin ini adalah masjid nabinya Nabi Nuh yang terletak di Bukit Judi. Dan Mujahid mengatakan atin di sini huwa tinukum hala, adalah buah tin kalian ini. Ini yang dipakai oleh tafsir Tepak kita ya, merujuk kepada penafsiran Mujahid ya, yaitu atin yang buah tin. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin. Berarti dalam buah tin itu ada banyak manfaat, ada banyak kegunaan-kegunaannya. Termasuk kalau di dalam ilmu penelitian, buah atin ini termasuk bisa konsumsi untuk kesehatan. Buah tin. Jadi nanti yang membahas bagusnya dokternya, kandungannya apa saja, untuk apa zat ini ya. Nah itu yang jelas buah atin bagus untuk kesehatan. Manusia perlu kesehatan Pak? Perlu?
Mending sehat, mending kaya Pak? Sehat. Usaha kaya? Sehat dan kaya. Sehat dan kaya dua-duanya. Langsung batuk gitu. Kadang orang kan gitu, ada orang yang menganggap kekayaan itu lebih berharga daripada kesehatan. Sehingga apa yang terjadi? Kesehatannya diabaikan demi mencari kekayaannya. Lupa istirahat, ya. Lupa istirahat, begadang terus, ya. Lembur terus, Masya Allah, ya. Gaspol tuh. Gaspol terus kan itu. Yang lain malam istirahat, ini mah lembur terus. Habis itu kena kidney sakit. Nah, ketika sudah dapat harta yang banyak, dia terlalaikan kesehatannya. Makannya pun makan apa? Ya, makan yang kurang sehat, kurang asupan gizinya. Yang penting kenyang kan gitu ya. Tidak melihat kandungan gizi vitaminnya. Ketika kesehatannya terganggu, bagaimana? Ternyata uangnya yang sudah dikumpulkan dikeluarkan demi kesehatannya. Berarti kesehatan lebih penting daripada uang. Ada seorang yang punya rumah sakit, Pak. Seorang yang punya rumah sakit, ternyata terganggu kesehatannya, Pak. Padahal punya rumah sakit. Dia harus check up-nya sampai keluar ataupun ke rumah sakit yang skalanya internasional. Karena rumah sakit yang beliau miliki itu yang belum berskala internasional. Hanya pengecekan saja, Pak. Berapa biayanya? 400 juta. Untuk pengecekan kesehatannya, untuk pengobatannya itu 400 juta. Dan itu pun belum sembuh. Untuk kita bagaimana, Pak? 400 juta nggak ada kan gitu. Sehat alhamdulillah tuh kan itu. Alhamdulillah kan itu, nggak sakit. Nah itu artinya banyak kandungannya terkhusus terkait dengan masalah kesehatan. Wa zaitun, dan juga az-zaitun. Kata al-akhbar mengatakan bahwa az-zaitun ini huwa masjidu Baitul Maqdis. Az-zaitun ini nama masjid di Baitul Maqdis. Sedangkan Mujahid mengatakan dan juga Ikrimah huwa hadza zaitun alladzi taksirun. Zaitun ini maksudnya apa? Ya ini buah zaitun yang kalian peras. Nah hari ini akan ada tuh ya, minyak zaitun itu hasil perasan ya, dari buahnya diperas zaitun. Sama ternyata zaitun ini terkait erat dengan kesehatan. Di rumah itu ada zaitun, saya baca untuk apa? Untuk bisa jantung ya. Kemudian melancarkan pencernaan ya, dan lain sebagainya. Kalau istri saya ketika hamil itu minumin zaitun terus ya. Alhamdulillah 2 kali proses kelahiran lancar ya, tidak sesat ya. Nah itu salah satunya ya, salah satu manfaat buah zaitun ya. Nah, kemudian Waturi Sinin dan Bukit Tur Sina. Nah kalau ini nggak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat Waturi Sinin adalah Bukit Tur Sina. Huwa al-jabal alladzi kallamallahu alaihi Musa. Yang dimana Bukit Tur Sina, Gunung Tur Sina ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Berbicara langsung atau ada hijabnya? Min warai hijabnya, tiada hijabnya, tidak secara langsung melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang amin. Negeri yang apa amin? Negeri yang aman. Beda dengan amin ketika walau dolin, a-nya panjang, amin.
Maka jangan salah tuh ya bacanya waladhdallin. Amin, bukan amin. Amin, A-nya panjang. Kalau amin ya aman. Ya, kalau amin ya Allah mudah-mudahan Engkau kabulkan ijabah. Ya. Yang dimaksud wahadal baladil amin yaitu Mekah. Ya, semuanya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Nah, waqala ba'dul a'imah, sebagian para imam, para ulama memahami watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin hadhihi mahalun salatah. Ini merujuk kepada 3 tempat. Allah ingin bersumpah dengan tiga tempat. Atin dan azaitun di mana ini? Ini merujuk kepada Palestina. Di mana di Palestina ini ternyata kualitas buah tin dan buah zaitun itu bagus, paling bagus dari Palestina. Waktu di sini Bukit Tursina di mana? Bukit Tursina Mesir. Wahabat Baladil Amin di Mekah, Arab Saudi. Nah ini merujuk kepada 3 tempat. Ba'atsallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursala. Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap tempat yang telah Allah sebutkan, di Palestina, di Mesir, Bukit Tursina, dan juga di Mekah, nabi yang diutus. Seorang nabi, seorang rasul yang diutus dari sana. Di Palestina ada nabi siapa? Di Palestina ada nabi siapa, Pak? Nah, di Palestina ada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya, di Palestina. Kemudian Bukit Tursina Nabi Musa. Kemudian di Mekah Nabi Muhammad. Dan semuanya min ulil azmi, dari kalangan golongan ulul azmi. Siapa ulul azmi, Pak? Nah, biasanya kita singkat tuh mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Untuk memudahkan saja, Pak, ya. Untuk memudahkan saya disingkat jadi mimin, ya. Ada Bu Mimin, mohon maaf ya. M-nya Muhammad, I-nya Isa, M keduanya Musa, I-nya yang kedua Ibrahim, N-nya Nabi Nuh. Itu yang disebut dengan ulul azmi. Fal awwal mahalutin wa zaitun wa hiya Baitul Maqdis. Tempat yang pertama, tempat tumbuhnya buah tin dan juga buah zaitun adalah Baitul Maqdis. Allati ba'atsallahu fiha Isa ibn Maryam, di mana di sana Allah mengutus seorang nabi dan juga seorang rasul yang bernama Isa bin Maryam. Maka kalau kita lihat kisahnya di mana? Kisahnya di surat apa? Ali Imran, surat Ali Imran. Ali Imran, ya, bukan Al Imran yang tentang surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, bukan Al Imran, Ali Imran, ya. Jangan ikut semuanya Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran artinya Bapak Imran sebagai kepala keluarga. Siapa istrinya, Pak? Ibu Imran. Jawaban cerdas. Betul, nggak salah. Cuma kurang tepat. Istri Pak Imran siapa? Ya Bu Imran. Betul. Istri Pak RT siapa? Bu RT. Kalau istrinya Raffi Ahmad siapa? Ibu-ibu ketawa tuh. Biasanya tahu ya,
istri artis tahu, tapi ketika tanya isi Imron siapa? Aduh, siapa ya? Namanya Bu Hannah, Ibu Hannah namanya. Nah, istri Imron ini dia berharap punya anak laki-laki, inginnya anak laki-laki. Supaya apa? Supaya didedikasikan untuk bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Menjadi apa? Menjadi takmir bahasa kita ya, yang mengurusi Masjid Baitul Maqdis. Pokoknya nggak usah ke pasar kemana-mana. Jadi merbot tadi ya, merbot. Jadi imam di sana, guru ngaji di sana ya, di apa tuh proyek masjid pokoknya. Maka dalam istilah muharrar ya, dibebaskan urusan-urusan dunia demi mengabdi di Baitul Maqdis. Ternyata yang keluar siapa? Maryam, perempuan. Nah dari Maryam kemudian nanti lahir Nabi Isa. Nah itu sekilas ya tentang Nabi Isa bin Maryam. Yaitu di mana? Di Baitul Maqdis. Wasani, dan tempat yang kedua Turi Sinin, yaitu Bukit Tur Sina, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Musa bin Imran ya. Nah maka ini yang beda Imran bapaknya Musa dengan Imran bapaknya Maryam, beda orang ya. Satu nama yang sama tapi beda orang. Wasalis, dan tempat yang ketiga disebutkan di surat At-Tin ini yaitu Makkah ya. Negeri Makkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, ternyata kalau dilihat juga ketiga nabi tersebut Allah berikan apa? Kitab suci. Kepada Nabi Isa Allah berikan Injil, kepada Nabi Musa Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, betul lagi pertama Nabi Isa Injil, kepada yang kedua Bukit Tur Sina Nabi Musa Kitab Taurat, kepada yang ketiga Nabi Muhammad Al-Quran. Ini luar biasa ya. Ada kesamaan yang muncul. Nah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan At-Tin Az-Zaitun, Bukit Tur Sinai dan juga negeri Mekah, Allah ingin menyampaikan inti sumpahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna ya. Manusia perlu makan minum ya. Maka disimbolkan dengan At-Tin wa Zaitun ya. Simbol untuk makan. Manusia perlu juga yang namanya tempat untuk diam ya. Nah kemudian Ibnu Katsir mengatakan khalaqal insana fi ahsani suratin wa syaklin. Allah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling bagus ya, paling bagus ya. Maka kalau saya tanya, Bapak ganteng gak Pak? Alhamdulillah ganteng gitu ya. Ibu-ibu cantik kan gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan kita dan dengan bentuk yang sempurna. Kemudian bagaimana terkadang minder ya. Orang itu minder, merasa mukanya apa tuh? Pas-pasan ya. Merasa mukanya jelek. Bagaimana untuk mengobati hal tersebut Pak? Sudah kalau nggak salah saya sampaikan
kita kan bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Kau baguskan ciptaanmu ini, itu berarti kita bagus ganteng. Fahassin khuluqi, baguskan juga akhlakku, kan itu. Maka kalau orang yang senantiasa bercermin, kemudian baca doa bercermin, paham isi doa tersebut, maka dia merasa ganteng, tidak minder. Yang kedua, masih aja tetap merasa jelek, kan itu. Maka cara yang kedua bagaimana Pak tipsnya? Jalan-jalan ke kebun binatang. Jalan-jalan ke kebun binatang, selfie dengan si Amang, selfie dengan monyet. Coba Pak, dilihat tuh gambarnya, ganteng siapa? Tuh, astagfirullah, ganteng monyet. Tuh, alhamdulillah, tuh, baru kan muncul tuh. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Hidung lubangnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Alhamdulillah tuh. Bayangkan kalau hidung lubangnya ke atas, Pak. Musim hujan, ya, tutupin hidung kan gitu. Takut ke airin tuh. Alis, lihat lah alis di sini. Ada fungsinya nggak? Ada. Air keringat, air hujan gak langsung ke mata, padahal tuh ke samping tuh. Luar biasa, alis ini bukan sembarangan. Makanya para wanita yang alisnya dicukur, dihabisin, apa yang terjadi? Banjir tuh. Kebanjiran matanya. Kenapa? Gak ada tutup mengalirkan air langsung ke mata tuh. Repot kan gitu. Ada bempernya gitu. Itu Allah sudah ciptakan luar biasa. Ada bisa berkedip. Kalau debu di jalanan kan otomatis magnet itu berkedip kan itu. Bahkan kita ngerasa nggak kita berkedip? Kadang nggak ngerasa kan itu kita berkedip tuh. Mampu nggak kita nggak berkedip pas sehari Pak? Coba nggak berkedip, lihat gitu. Nggak bisa kan itu. Allah sudah luar biasa tuh ya. Ciptakan kelopak mata, bulu mata kan gitu. Hidung kan gitu, ada bulu hidungnya untuk menyaring kotoran ya, disaring dulu tuh ya, oleh hidung, luar biasa ya. Jantung berdetak ya. Walaupun kita tidur, jantung bagaimana? Tetap tuh 24 jam jantung nggak tidur Pak. Coba bayangkan kalau jantung tidur Pak, berhenti. Bagaimana yang terjadi? Ya mati kan itu. Jantung berhenti berdetak tuh ya. Allah Subhanahu wa taala luar biasa menciptakan manusia ini, baik luar ataupun dalamnya. Ya. Muttasimil qamah ya, dalam keadaan tegak jalannya ya. Dalam keadaan tegak ya. Walaupun nanti faktor usia kan gitu ya, semakin tua, mohon maaf, yang tadinya tegak menjadi ada yang sampai bongkok kan gitu ya. Asalnya tegak, karena faktor usia jadi bongkok. Saya tanya itu orang yang bongkok tidurnya bagaimana? Orang yang bongkok tidurnya bagaimana Pak? Merem. Orang yang bongkok tidurnya merem, sama kan gitu. Jangan terpaku kepada bongkoknya, sama nikmat tidur itu ketika merem, baik yang bongkok ataupun yang tidak bongkok. Muttasimil qamah, Allah ciptakan manusia dalam keadaan tegak. Sawwa al-aqdo ya, kemudian anggota badannya Allah sempurnakan. Di tangan kan, 5 tangan bentuknya sama beda Pak, tingginya beda. Fungsinya sama tidak? Beda. Nah, kalau memuji pakai yang mana Pak? Nah, muji pakai itu bagus, ganteng, enak masakannya pakai jempol. Coba kalau marah-marah pakai jempol gimana? Kamu ini dasar kan gitu. Bukannya takut, malah jadi lucu kan gitu. Marah-marah pakai jempol. Nah, kalau marah-marah pakai unjuk, awas kamu tuh kan gitu. Coba marah-marah pakai kelinci,
Awas kamu kan. Jadi lucu. Ada fungsinya masih. Lihat Pak, coba Pak gini Pak tangannya Pak. Tingginya sama beda Pak? Beda. Tapi kalau makan sama kan? Sama Pak kalau makan tuh kan? Tuh. Kalau makan sama gitu. Tuh kan? Tuh, luar biasa Allah ciptakan manusia ini ya. Walaupun panjangnya beda, tapi ketika makan kompak. Nah, itu manusia tuh. Kalau urusan makan kompak tuh. Insya Allah. Coba Pak kalau makan pakai jempol lompat dapat apa Pak? Dapat sambal doang kan gitu. Cuma satu tangan pakai sambal atau kecap doang tuh. Dua dapat apa? Nah, nasi. Paling dapat gorengan, ya, tahu, tempe. Tapi kalau semuanya Pak bisa disatuin tuh, nasi di situ, asin di situ, daging di situ sekaligus tuh makan tuh. Nah, ini luar biasa tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaupun panjangnya beda, tingginya beda, tapi ketika makan ternyata sama. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Ada kata aspal. Sudah jadi bahasa kita kan? Aspal jalan tuh, ya. Aspal di mana Pak? Di atas di bawah? Bawah. Tuh. Maka kemudian Allah kembalikan manusia ke tempat yang paling bawah. Maksudnya apa? Ilanar. Ya, maksudnya ke dalam neraka. Maka kalau neraka Pak, semakin dalam itu semakin menyiksa. Kalau surga semakin tinggi semakin mewah. Itu kalau surga semakin tinggi semakin mewah. Kalau neraka semakin dalam semakin menyiksa. Itu pendapat dari Imam Mujahid, Abu Aliyah, Al Hasan, Ibnu Zaid dan selain daripada mereka. Kenapa manusia itu bisa sampai ke dalam neraka? Masiruhu ilanna illam yuti'illaha wa yattabi' ar-rusul. Manusia akan kembali ke neraka jika dia tidak taat kepada Allah dan juga tidak mengikuti para rasul. Itu konsekuensinya. Maka tadi ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Allah Ta'ala mengutus para rasul ini untuk diikuti, bukan hanya sebatas ikon saja, harus diikuti. Taat kepada Allah dan juga mengikuti rasul-rasulnya. Nah, kalau kepada Bani Israel Allah utus Nabi Musa, maka Bani Israel harus taat kepada Nabi Musa, harus nurut kepada Nabi Musa. Begitupun pengikut-pengikut Nabi Isa harus ikut kepada Nabi Isa. Dan ketika Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, kafatan linnas, seluruh manusia, tidak hanya sekelompok ataupun segolongan kaum saja. Nah, ketika tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah, maka tempat kembalinya ke dalam neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh. Ada pendapat yang kedua yang dimaksud tsumma radadnahu asfala safilin ila ardalil umur. Allah kembalikan kepada ardalil umur ini apa? Usia jompo, usia yang tidak ingat apa lagi. Cuma ya ini pendapat yang kurang pas ya. Kenapa? Karena tadi ya, bahwa terkait dengan iman dan amal soleh. Itu pendapat yang pertama yang lebih
kuat ya. Maksudnya Allah kembalikan kepada neraka. Kenapa? Kecuali ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ada pahala yang tanpa henti, ai ghairu maqtu, tanpa berhenti, terus dan terus mengalir. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara," apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang melakukan safar perjalanan, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman, maka bagi dia dicatat seperti halnya dia melakukan beramal ketika dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan sehat. Misalkan contoh, biasanya saum Senin, Kemis rutin tuh. Suatu saat safar pergi ke Jawa Timur, jauh kan itu. Tak kuat kalau harus saum, maka saumnya tidak. Karena sudah rutin saum Senin Kemis, ketika dia safar pada hari Senin tersebut, maka pahalanya tetap dicatatkan. Itu luar biasa tuh ya, walaupun tidak saum ataupun sakit ya, ataupun sedang sakit. Biasanya malam Ahad malam Senin ikut pengajian di pojokan misalkan gitu. Charter gitu ya. Di charter tempatnya. Suatu ketika nggak ada, sedang sakit, nggak bisa hadir. Walaupun nggak hadir karena sakit, maka tetap dicatat sebagai apa? Sebagai orang yang ikut pengajian. Itu kalau sudah rutin menjadi aktivitas keseharian, ternyata sakit nggak bisa, tetap pahalanya ada. Kecuali misalkan nggak hadirnya karena nonton Persib PS Persija, nah ini beda urusan ini mah ya, beda urusannya. Itu bagi orang yang sakit dan juga orang yang sedang safar, tetap pahalanya dicatatkan. Kenapa? Karena sudah menjadi rutinitas kebiasaannya. Kalau tidur Pak? Kalau tidur bagaimana? Itu udzur syar'i atau bukan? Itu pertanyaannya. Nah itu terus menerus tuh. Begitupun ketika kita sudah mati, sudah meninggal, ada peluang tuh amal solehnya terus mengalir. Maka kata Rasul, idza matal insan inqata'a amaluhu, apabila seorang mati amal perbuatannya terputus. Kenapa? Gak bisa ngamal lagi, gak bisa sholat lagi, gak bisa ngaji lagi, terputus semua amal-amalnya. Tetapi tetap ada 3 yang mengalir. Apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Walaupun sudah meninggal, tetapi pahala sedekahnya terus mengalir. Jadi yang sedekah mesin ini nih, selama mesinnya dipakai untuk sholat, dipakai untuk pengajian, kegiatan-kegiatan yang lainnya, pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Makanya kalau saya mikir ilmin yuntafa'u bihi, kira-kira siapa yang paling besar pahalanya nih? Guru kan gitu. Guru mana? Bisa jadi guru TK apa guru PAUD gitu. Yang lebih banyak pahalanya. Ngajarin anak misalkan surat Al-Fatihah, Pak. Kapan anak itu baca Al-Fatihah? Selama seumur hidupnya dia baca tuh. Yang ngajarin dapat pahalanya luar biasa. Maka jangan sampai kalahin orang tuanya kan gitu. Ngajarin Al-Fatihah.
Itu ilmin yuntafalu bihi, selama ilmunya dimanfaatkan terus mengalir. Yang ketiga apa? Waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu terus mengalir. Maka itulah investasi yang sebenarnya. Kadang kita mah investasinya hanya urusan apa? Emas, perak, tanah, properti dan lain sebagainya. Padahal ada yang lebih menguntungkan daripada itu ya. Nah itu 3 investasi itu ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itulah manfaat bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mendapatkan pahala yang tanpa henti. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menjadi kamu mendustakan terhadap hari pembalasan? Apa sebabnya? Tidak iman kepada hari akhirat. Padahal sudah jelas Allah yang menciptakan manusia. Dikasih buku panduannya lagi ya, Al-Quran. Dikasih uswahnya Rasul. Kenapa masih mendustakan? Kenapa masih menolak? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana, hakim yang maha bijaksana? Alladzi la yajuru wa la yadlimu ahadan. Allah tidak akan membolimi satu orang pun, pasti adil. Kalau hukum di dunia bagaimana? Ya kadang adil, kadang tidak adil. Itu kalau hukum di dunia. Terakhir geger bagaimana koruptor berapa tuh? 300 triliun, merugikan hampir 300 triliun. Hukumannya 6,5 tahun. Belum nanti ada potongan itu Pak ya. Belum ada nanti potongan. Khawatirnya Pak, nanti generasi kita ingin jadi koruptor. Banyak dapat banyak untungnya ya. Cuma penjara 6,5 tahun ya. Kemudian bayar cuma 1 miliar. Itu hakim di dunia, kadang adil, kadang tidak adil. Tapi kalau Allah pasti adil, karena Allah maha adil. Para hadirin rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.